Ia yang menyusun tubuh itu secara rapi, ya, dan diikatnya menjadi satu. Saudara perhatikan ketika saudara baca baik-baik firman Tuhan ini, saudara akan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, luar biasa yang kau ciptakan tubuh ini. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan kembali melanjutkan Bible study kita. Kita sudah sampai di 1 Korintus pasal yang ke-12. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-31. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita belajar perikop ini. Firman Tuhan katakan, saudara perhatikan judul perikopnya, banyak anggota tetapi satu tubuh. Paulus memulai ayat yang ke-12, karena sama seperti tubuh itu satu. Saudara perhatikan kata penghubung yang dipakai Paulus, karena sama seperti tubuh itu satu. Saudara perhatikan berarti ayat yang ke-12 ini lanjutan daripada pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 11 Bapak Ibu. Perikop ini tidak bisa dipisahkan. Karena apa? Di ayat 1 sampai yang ke-12 Paulus mengingatkan jemaat di Korintus akan rupa-rupa karunia yang ada di antara jemaat di Korintus. Amin. Tetapi ayat yang ke-12, sama seperti tubuh itu satu, ya, dan anggota-anggotanya banyak. Saudara, dalam perikop ini kita akan lihat tiga bagian besar apa yang sebenarnya Paulus mau sampaikan kepada jemaat di Korintus. Yang pertama itu adalah Paulus mau mengingatkan setiap jemaat itu mempunyai bagian masing-masing, ya. Paulus ingatkan kepada jemaat di Korintus, kamu satu tubuh dan banyak anggota-anggotanya, ya. Saudara, kalau kita belajar, bahkan sudah beberapa minggu kita belajar jemaat Korintus, saudara, jemaat Korintus itu adalah jemaat yang bertumbuh di dalam roh. Jemaat Korintus itu, saudara, jemaat yang mengerti firman. Jemaat Korintus itu bukanlah jemaat yang mati. Mereka itu bertumbuh, saudara. Mereka mengerti firman. Bahkan mungkin sama seperti kita hari ini. Mereka rajin belajar firman. Amin. Jemaat Korintus itu rajin belajar firman. Bahkan jemaat Korintus itu, saudara, mereka mengerti tentang karunia-karunia roh. Mereka mengalami karunia-karunia roh itu, saudara. Makanya kalau kita perhatikan dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-4 sampai 11 itu, saudara, itu berisi tentang di mana setiap orang memiliki karunia roh. Amin. Setiap kita yang di tempat ini memiliki karunia roh. Tapi Paulus ingatkan, tetapi tidak semua orang memiliki karunia roh yang sama. Amin. Setiap kita, saudara, siapapun di antara kita hari ini engkau punya karunia roh Tuhan di dalam dirimu. Tapi firman Tuhan katakan tidak semua orang memiliki karunia yang sama. Makanya jangan paksakan dirimu dengan diri orang lain. Bahwa saudara, beberapa minggu kita sudah belajar hal ini. Jangan memaksakan karunia yang ada padamu harus sama dengan karunia orang lain, ya. Jadi jemaat Korintus ini terus bertumbuh dalam karunia roh. Mereka bertumbuh dalam pelayanan, saudara, dan mereka mengalami Roh Kudus, ya. Mereka tumbuh, saudara, mereka hidup, imannya hidup. Tetapi Paulus harus mengingatkan mereka beberapa kali supaya mereka memiliki persatuan di dalam jemaat. Amin. Saudara, mulai dari pasal 1 Paulus sudah mulai ingatkan persatuan, kesatuan. Kenapa perlu itu? Padahal mereka adalah jemaat-jemaat yang sudah bertumbuh. Kenapa, saudara? Karena ada pada masa itu orang-orang, jemaat-jemaat yang sudah menyalahgunakan karunia yang Tuhan kasih dalam dirinya. Dia merasa aku orang yang spektakuler, aku orang yang bisa melakukan karunia-karunia yang besar, aku berdoa orang lain sembuh, aku berdoa orang lain berjalan. Ya kan? Ada jemaat-jemaat itu, ada di antara mereka, saudara, yang menyalahgunakan karunia itu. Bahkan mereka menganggap mereka lebih besar, lebih daripada yang lain. Karena apa? Mereka punya karunia-karunia itu. Makanya Paulus ingatkan mereka, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Saudara perhatikan, Paulus kembali mengingatkan jemaat Korintus, kamu memang sudah bertumbuh. Amin. Hari ini kalau firman Tuhan kepada
ingatkan kepada setiap kita, kamu memang sudah bertumbuh dan mulai berakar. Dan firman Tuhan katakan, kamu adalah anggota-anggota dari tubuh itu. Amin. Siapapun kita, saudara, Anda adalah bagian daripada tubuh Kristus. Anda tidak bisa hidup di luar tubuh itu. Makanya Paulus katakan, ayat yang ke-12 ini, saudara, dan segala sesuatu itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Ya, Paulus sengaja mengambil sebuah gambaran, saudara, secara metafora. Dia buat gambaran bahwa kita dengan Kristus ini ibarat satu tubuh dengan banyak anggota. Supaya apa? Supaya jemaat itu mengerti kalau Kristus adalah kepala itu dan kita adalah bagian daripada tubuh itu. Ya, kita adalah anggota-anggota tubuh itu. Makanya, saudara, tujuan Paulus mengatakan itu, mengangkat sebuah istilah itu, contoh itu adalah supaya jemaat Korintus mengerti tentang pentingnya persatuan. Amin. Pentingnya kesatuan di dalam jemaat. Saudara, sehebat apapun karunia yang ada dalam dirimu, engkau tidak akan bisa lama berjalan sendiri. Sehebat apapun engkau melakukan mujizat-mujizat, saudara, kalau engkau terus berjalan sendiri, engkau tidak akan tak sanggup sampai di garis finish. Amin. Kita butuh satu dengan yang lain. Ya, jemaat Kristus, kita butuh satu dengan yang lain. Kita butuh tangan-tangan orang lain. Saat kita lemah, kita butuh tangan yang menyokong kita, tangan yang mengangkat kita, supaya apa? Kita bisa berjalan bersama-sama. Amin. Itu adalah unsur yang sangat penting dalam jemaat. Sekalipun mereka mengalami pertumbuhan di dalam karunia-karunia roh, tapi Tuhan tahu, bahkan Paulus tahu, jemaat itu mulai mementingkan egonya masing-masing. Jemaat itu mulai mementingkan karunia-karunianya masing-masing, ya kan? Cukuplah aku punya karunia menyembuhkan. Cukuplah aku karunia berbahasa roh. Terus dia berbahasa roh. Terus dia menyembuhkan, mengusir roh jahat. Kan ada pelayanan orang yang suka mengusir roh jahat, saudara, ya kan? Ghostbuster, ya. Sikit-sikit usir setan, ya kan? Terakhir tinggal pelayanan yang lain. Sikit-sikit penginjilan, sikit-sikit menyembuhkan orang terus. Sehingga dia lupa untuk bersekutu. Saudara, persekutuan itu perlu dalam hidup kita, amin. Persekutuan itu perlu. Saya kadang dalam hidup saya belajar satu hal, saudara. Kenapa orang Kristen itu butuh persekutuan? Ya, sehebat apapun pelayanan saudara di luar, saudara butuh persekutuan. Ibarat handphone, saat saudara bersekutu, saudara lagi di charging, amin. Diisi ulang, habis diisi ulang, nanti saudara keluar bagikan baterai-baterainya, amin. Tapi kalau ada orang yang merasa dirinya terus kuat, dirinya terus full, saudara percayalah akan tiba masa di mana kau merasa lelah sendiri melayani. Engkau merasa jenuh melayani Tuhan. Gini aja kok. 10 tahun aku menjadi Kristen, hidupku gini aja. Karena apa? Engkau tidak berjalan bersama-sama. Engkau jalan sendirian, saudara. Dalam keluarga pun, saya katakan, saya belajar dari orang tua saya, saudara. Ketika mereka merasa kurang pas, kurang sependapat satu dengan yang lain, mereka itu merasa hambar dalam melayani Tuhan. Artinya, rupanya, sekalipun kita mau melayani Tuhan, yang paling utama adalah sehati, amin. Sehati dulu, sependapat dulu, ya kan. Kemanapun saudara, yang penting sependapat dulu. Jangan saudara dari awal kita berjalan 4 orang, tapi udah siap sampai di tempat tujuan jadi 4 pendapat gitu. Tadi mau sampaikan satu hal, ya kan. Sampai di tempat kita udah sampaikan 4 hal yang berbeda. Karena apa? Gak ada kesehatian, ya kan. Gak ada kesatu pikiran. Nah, firman Tuhan mau ajarkan, firman Tuhan katakan banyak anggota itu tetapi satu tubuh. Pentingnya kesatuan dalam keberagaman, saudara yang terkasih Tuhan Yesus Kristus. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-6, firman Tuhan katakan tetapi ia Tuhan yang menyusun anggota tubuh itu secara rapi lalu diikatnya menjadi satu. Amin. Jemaat Tuhan, Kristuslah yang mengikat kita.
Kristuslah yang mengikat kita, menyusun kita dengan rapi saudara. Dan mengikatnya, kata mengikat itu kalau saudara perhatikan dengan Paulus buat satu gambaran ibarat satu tubuh. Sendi-sendi yang mengikat saudara, ibaratkan tangan dengan badan ini ada sendi, betul ya? Antara lutut, antara paha dengan tulang kering ada sendinya saudara. Artinya itu yang mengikat. Artinya dalam kehidupan kita ya, tanpa sendi itu saudara, kaki ini akan lepas, ya kan? Percaya saudara? Kalau nggak percaya coba lepaskan sendi-sendi saudara. Bisa jalan atau enggak, ya kan? Nggak bisa. Makanya firman Tuhan katakan dalam Efesus, Paulus ingatkan kepada jemaat Efesus juga, ia yang menyusun tubuh itu secara rapi ya, dan diikatnya menjadi satu. Saudara perhatikan ketika saudara baca baik-baik firman Tuhan ini, saudara akan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, luar biasa yang kau ciptakan tubuh ini. Amin. Saudara pernah bayangkan kenapa ayam bisa berjalan gak jatuh, kakinya cuma 2? Ya kan? Padahal lebih berat di depan, ya kan? Pernah ya saudara berpikir itu? Atau saudara, kok bisa aku nggak jatuh, ya kan? Udah diri tegak pun kok nggak jatuh. Kenapa saudara nggak jatuh? Pernah? Oh pernah. Saudara, karena Tuhan susun tubuh itu begitu rapi. Amin. Begitu rapi saudara. Kalau satu lubang pun ada dalam tubuhmu, engkau tidak akan sanggup berdiri saudara. Kalau satu sendi rusak dalam tubuhmu, engkau tidak akan sanggup untuk berdiri, ya. Enggak sanggup, apalagi yang rematikan. Enggak sanggup, percayalah. Tadi Esther udah mau tumbang, kayaknya udah berdoa lah enggak rematikan, ya kan. Tapi artinya saudara, kalau satu sendi itu bermasalah, engkau tidak akan bisa berjalan dengan baik, betul? Nah ini yang firman Tuhan ajarkan. Ya, firman Tuhan katakan demikian pula Kristus, ya. Kita lanjut saudara yang 13, sebab dalam satu roh kita semua baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Saudara perhatikan kebenaran firman Tuhan. Yang pertama tadi, saudara harus mengerti engkau adalah tubuh yang disusun begitu rapi oleh Tuhan. Dan diikat sehingga engkau bersatu dan dapat berjalan. Amin. Yang kedua, Paulus ingatkan kepada jemaat Korintus itu. Ayat ke-13, dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Artinya saudara yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, ketika engkau ada di dalam roh, firman Tuhan katakan ketika engkau ada di dalam roh, tidak ada lagi yang namanya orang Yahudi. Tidak ada lagi yang namanya golongan orang Yunani. Tidak ada lagi yang namanya golongan budak saudara. Tidak ada lagi yang khusus orang merdeka. Karena apa? Menggambarkan kesetaraan di dalam Kristus. Amin. Amin. Kita setara di dalam Kristus. Mau budak, mau orang merdeka, mau Yahudi, mau Yunani, engkau setara di dalam Kristus. Mau orang Batak, orang Nias, orang Jawa, kita setara di dalam Kristus. Amin. Amin. Gak ada perbedaan saudara. Gak ada kasta yang membedakan kita. Oh mereka lebih Kristen, mereka lebih kudus. Enggak. Tetapi ketika engkau berada di dalam rohnya Tuhan, ketika engkau mengalami rohnya Tuhan, makanya tidak ada lagi perbedaan di antara kita. Tidak ada lagi hambatan yang menghalangi setiap orang percaya untuk datang kepada Kristus. Kalau zaman Perjanjian lama saudara, imam itu hanya sekali setahun menghadap Tuhan saudara. Hanya sekali setahun dia menghantarkan persembahan, dia masuk ke ruang maha kudus. Karena apa? Ada penghalang saudara. Tetapi setiap kita yang sudah percaya, yang sudah ditebus oleh Kristus saudara, firman Tuhan katakan kalau engkau ada di dalam rohnya Tuhan, maka tidak ada lagi penghalang untuk engkau datang kepada Tuhan. Amin. Tidak ada lagi karena engkau laki-laki, engkau lebih layak menghadap Tuhan. Tidak ada lagi karena engkau perempuan, engkau tidak layak menghadap Tuhan. Tapi ketika engkau hidup dalam rohnya Tuhan, setiap kita
layak menghadap Tuhan. Amin. Setiap kita layak melayani Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan, setiap kita dibaptis menjadi satu tubuh. Bagaimana saya dan saudara menjadi satu tubuh di dalam Kristus? Saudara harus dibaptis oleh Tuhan. Amin. Saudara harus dibaptis. Dibaptis bicara tentang roh saudara. Dibaptis bicara tentang ditenggelamkan dalam rohnya Tuhan. Ya, oh saya kan belum dibaptis Pak. Baptislah. Bukan. Tapi baptis yang dimaksud di sini adalah engkau mengalami pengalaman spiritual dengan Tuhan. Bicara tentang pertobatanmu dengan Tuhan. Amin. Bicara tentang proses hidup kita bertobat kembali kepada Tuhan. Ini adalah baptisan yang dimaksud oleh Paulus. Artinya ketika kita mengaku Yesus adalah Tuhan dan kita bertobat dari segala kesalahan-kesalahan kita yang lama saudara. Ini proses kita menggabungkan diri dengan Tuhan. Menjadi tubuhnya Kristus. Nah, firman Tuhan katakan dalam Yohanes pasal ke-16 yang ke-13 saudaraku. Yohanes pasal ke-16 yang ke-13, roh kebenaran yang memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Setiap orang percaya, orang Kristen, kita butuh rohnya Tuhan. Haleluya. Kita butuh Roh Kudus yang adalah roh kebenaran itu yang akan membawa saudara ke dalam setiap kebenaran. Pada waktu Yesus ingin berpisah dengan murid-muridnya, Yesus berkata, ada banyak hal yang akan kusampaikan kepadamu. Saudara baca dalam Injil Yohanes pasal ke-16 itu. Ada banyak hal yang ingin kukatakan kepadamu. Tetapi belum saatnya. Tetapi roh kebenaran itu akan memimpin kamu kepada semua kebenaran. Amin. Saudara yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa Roh Kudus terus bekerja sampai hari ini dalam kehidupan kita. Amin. Roh Kudus menuntun kita kepada setiap pengertian. Membuat kita mengerti firman Tuhan. Saudara, untuk memahami firman Tuhan bukanlah hal yang mudah. Bukan saudara belajar dan terus belajar lalu saudara mengerti firman Tuhan. Tapi saudara perhatikan dalam Lukas pun dikatakan, para rasul itu mengatakan kalau bukan Tuhan yang membukakannya, maka kami tidak akan mengerti. Saudaraku, sekuat apapun engkau belajar firman Tuhan, kalau bukan Kristus yang membukakannya, engkau tidak akan mengerti firman Tuhan. Engkau tidak akan mengerti maksud Tuhan dalam kehidupanmu. Makanya Paulus ingatkan kepada jemaat-jemaat itu. Jemaat yang sudah bertumbuh di dalam roh. Jemaat yang sudah mengalami karunia-karunia roh. Dia ingatkan kepada mereka, kamu sudah dibaptiskan. Makanya Paulus juga mengingatkan, kamu akan minum dari satu roh. Saudara yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, air minum yang dimaksud oleh Paulus adalah setiap orang percaya seharusnya datang kepada Tuhan yang adalah sumber kepuasan itu. Yang memuaskan setiap dahaga kita. Air yang memberikan kita ketenangan, amin. Daud katakan Tuhan yang membawa kepada air yang tenang. Saudara yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, Yesus sering sekali memberikan gambaran ini. Supaya setiap orang yang haus datang kepada dia. Ketika Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria itu, Yesus berkata kepada perempuan itu, kalau kamu minum air ini kamu akan haus. Tapi kalau kamu minum dari air yang kuberikan, engkau tidak akan haus lagi. Dan air ini akan memancarkan air dari hatimu sampai kekekalan. Amin. Ini air yang daripada Yesus itu. Makanya Paulus ingatkan, kamu yang diberikan minum dari satu roh. Tuhan mengundang setiap orang untuk masuk dalam perjamuannya. Tuhan mengundang setiap orang untuk minum daripada airnya. Saudara perhatikan Yohanes 7, 37-39. Barang siapa haus, Yesus berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa yang percaya, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Amin. Ini undangan Yesus. Yesus berkata, barang siapa haus. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Artinya saudara terkasih Tuhan Yesus Kristus, hidup bicara pilihan. Amin. Engkau menjadi anak Tuhan itu pilihanmu.
Engkau haus mau datang kepada Tuhan, itu pilihanmu. Yesus mau hanya berikan undangan, saudara. Barang siapa haus, datanglah kepadaku dan minumlah. Tapi sering sekali orang-orang Kristen tidak mengindahkan undangan itu. Yesus pernah sampaikan itu dalam perumpamaan yang lain tentang perjamuan, tentang pesta itu, saudara. Yesus berikan undangan-undangan kepada orang-orang besar, tapi tidak satu orang pun yang mengindahkan undangan itu. Lalu dia sampaikan undangan itu kepada orang-orang di jalanan, bawa semua mereka ke pesta ini. Lalu mereka datang untuk makan. Tapi sampai di pesta itu pun ia melihat satu orang yang tidak berpakaian pesta. Lalu dia diikat, dicampakkan, saudara. Artinya, tidak semua orang mau mengindahkan undangan itu. Tidak semua orang. Jangan kita mungkin karena terlalu sibuk, saudara, melayani, kita lupa mengindahkan undangan Tuhan yang lain. Yesus berkata, barang siapa haus, datanglah kepadaku dan minum. Amin. Datang kepada Tuhan. Saudara yang terkasih untuk Yesus, karena ketika engkau minum daripada air hidup itu, ketika engkau minum daripada air yang Yesus tawarkan itu, maka dari hatinya, firman Tuhan katakan, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Makanya orang yang dibaptiskan di dalam Kristus tidak akan mengalami jenuh dalam hidupnya. Karena apa? Ada air yang mengalir dari dalam hatinya. Ada aliran-aliran air hidup yang mengalir dalam hatinya, ya kan? Tapi sering sekali orang kita jumpa orang lain bukan jadi berkat, saudara, tapi jadi sumber masalah, ya kan? Kalau engkau jadi sumber masalah bagi orang lain, perlu engkau tanyakan, roh Tuhan kah yang ada dalam dirimu, ya kan? Karena kalau roh Tuhan yang ada dalam diri kita, saudara, seharusnya orang yang berjumpa dengan kita mengalami sukacita, amin. Yang tadinya berkelahi jadi berdamai, ya kan? Jangan saudara, mereka udah berkelahi, saudara datang jadi bunuh-bunuhan, ya kan? Itu perlu ditanyakan, itu roh apa dalam dirimu? Ya kan? Harus ditanya, saudara. Kenapa? Aliran-aliran air hidup. Hidup kita seharusnya memberikan hidup bagi orang lain. Ya kan? Memberikan hidup bagi orang yang tidak mengalami pertumbuhan dalam dirinya. Itulah yang firman Tuhan harapkan dari setiap kehidupan kita. Kita dibaptis, saudara, dan diberi minum. Saudara perhatikan dalam bentuk aslinya, saudara. Kata dibaptis dan diberi minum ini ditulis dalam bentuk lampau. Artinya hal ini sudah dikerjakan dengan sempurna dalam hidup orang-orang percaya. Amin. Saudara sudah dibaptis, amin. Saudara mengalami kasih Tuhan, amin. Sudah mengalami rohnya Tuhan, amin. Firman Tuhan katakan hari ini, saudara yang terkasih Yesus, kalau engkau sudah mengalami itu, kalau engkau sudah menerima baptisan itu, saudara, sama seperti jemaat Korintus, mereka yang sudah mengalami itu, Tuhan tidak senang ada perpecahan. Haleluya. Tuhan tidak senang ada perpecahan. Tuhan tidak suka dengan orang yang merasa lebih hebat daripada orang lain. Lebih kudus daripada orang. Saudara berusaha untuk hidup lebih kudus itu baik. Amin. Saudara berusaha hidup lebih mengutamakan karunia itu baik. Tapi kalau hal itu membuat engkau memandang orang lain lebih rendah daripada engkau, saudara, Tuhan tidak senang dengan hal yang seperti itu. Ya, Tuhan gak senang. Ya. Makanya Tuhan pakai Paulus untuk mengingatkan jemaat Korintus. Karena apa? Sekalipun engkau bertumbuh dalam karunia-karunia roh, tapi aku tidak senang kalau itu membuat perpecahan dalam dirimu. Ya. Karena apa? Karunia-karunia itu menimbulkan perpecahan di dalam jemaat. Saudara, di zaman-zaman terakhir ini akan terjadi dalam gereja-gerejanya Tuhan. Ini akan terulang lagi, saudaraku, dengan gereja-gereja Tuhan. Dan apa yang harus kita lakukan dengan hal ini? Kita belajar setiap hari Jumat dari kebenaran firman Tuhan untuk mengingatkan saudara, mengingatkan setiap kita supaya engkau berjaga-jaga. Dan ketika hal ini terjadi, saudara, engkau tidak terkejut akan hal itu. Engkau akan tahu, oh, Tuhan sudah katakan itu. Haleluya. Dan saya sangat bersyukur, saudara, Alkitab kita ini gak ada habis-habisnya, saudara. Selalu terjadi. Selalu digenapi satu persatu. Kita bangga punya Tuhan Yesus yang hidup, yang tidak sedikit pun berbohong dengan apa yang Dia katakan.
Tapi sayangnya sering sekali gereja Tuhan gagal memahami maksud Tuhan. Gagal memahami apa yang Dia sampaikan. Tuhan katakan engkau sudah dibaptis, engkau sudah minum daripada roh itu. Tetapi engkau lebih memilih meninggalkan Kristus. Engkau meninggalkan imanmu kepada Tuhan. Engkau pernah ditolong Tuhan. Engkau pernah mengalami mujizat Tuhan. Tapi karena 1, 2, 3 hal, engkau kecewa lalu meninggalkan Tuhan. Saudara, tidak sedikit orang Kristen yang meninggalkan Tuhan karena apa? Dia kecewa dengan gereja. Dia kecewa dengan hamba Tuhan. Dia kecewa dengan pendeta. Dia kecewa dengan pengerja. Asal jangan kecewa dengan diri sendiri, ya kan? Bahaya saudara, kalau saudara kecewa sama diri sendiri, saudara mau nuntut siapa? Ya kan? Kalau kecewa sama pendeta, tinggalkan pendetanya. Ya kan? Tapi kalau kecewa sama diri sendiri, kayak mana mau ninggalkan diri sendiri? Gak tahu saya, kalau tahu saudara kasih tahu saya, ya kan? Siapa tahu kita coba juga. Tapi Ibrani pasal yang ke-6, ayat ke-4 sampai 6, saudara perhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Orang yang pernah diterangi hatinya, orang yang sudah pernah mengecap karunia surgawi, dan yang sudah pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan mengecap firman yang baik dari Tuhan, dan karunia-karunia yang akan datang, namun ia murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat. Amin. Amin. Saudara, engkau yang sudah merasakan kasih-Nya Tuhan, engkau yang sudah pernah mengalami pertolongan Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Haleluya. Jangan tinggalkan Tuhan. Berat gak ikut Tuhan? Berat saudara. Hari pertama yang iman mula-mula, jemaat mula-mula masih gampang saudara. Tapi 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun jadi orang Kristen makin berat sudah. Udah bosan, gitu-gitu aja, kok gak datang Tuhan. Udahlah, bandalah dulu, tunggu datang Tuhan. Kan ada nanti tanda-tandanya, kalau udah bunyi sangkakala, tobatlah kita, itu udah dekat Tuhan. Ya kan, jangan sampai gitu, ini udah kebanyakan ilmunya ini, udah tahu dia tanda-tanda datang Tuhan. Ya kan, jadi bandalah dulu, kalau udah ada bunyi anti sangkakala, mulailah kita tobat. Udah dekat Tuhan. Ya saudara yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan gak mau orang yang seperti itu. Tuhan mau orang-orang yang tetap setia menanti janji Tuhan. Amin. Orang-orang yang tetap setia dalam pelayanannya. Orang-orang yang tidak gampang meninggalkan Tuhan. Orang-orang yang tidak gampang meninggalkan pelayanan. Karena apa? Saudara, kalau kita masih di tahap seperti itu, berarti kita masih anak-anak saudara. Ya kan? Walaupun kita kadang udah tua, tapi sebenarnya iman kita itu masih anak-anak. Ya, masih anak-anak. Karena apa? Gitu dimarahi, langsung sakit hati pergi. Tapi mudah-mudahanlah betul seperti anak-anak. Anak-anak kan kalau dimarahi ngambek dia datang lagi ya kan? Datang lagi. Ini kalau udah remaja agak susah, harus dibujuk dulu sampai bagus moodnya. Ini yang susah. Rupanya banyak jemaat yang lagi pancaroba. Tapi di sini nggak ada, di sini setia semua, amin. Amin. Kita semua terus bertumbuh, tertanam sampai berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Saudara yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kata, kamu yang sudah mengecap kebaikan Tuhan, kamu yang sudah merasakan pertolongan Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Haleluya. Saudara bilang kiri kanan, jangan tinggalkan Tuhan. Haleluya. Jangan tinggalkan Tuhan. Kalau tinggalkan kawan gak apa-apa lah bentar-bentar. Ya. Tapi saudara jangan tinggalkan Tuhan karena masalahmu. Jangan tinggalkan Tuhan. Saya pernah katakan saudara, hidupmu adalah pilihanmu. Kamu mau setia melayani Tuhan, itu pilihanmu. Tuhan gak pernah paksa orang jadi orang Kristen. Pernah firman Tuhan katakan, jadilah Kristen? Enggak. Enggak ada. Tapi firman Tuhan selalu katakan, marilah kepadaku. Baiklah. Saudara, kata-kata itu adalah kata-kata pilihan. Tapi hanya beberapa hal yang Yesus sampaikan, akulah jalan dan kebenaran. Artinya tidak ada selain Yesus. Tapi kalau kata marilah, seurusan saudara mau pilih dia atau enggak. Amin. Setiap orang yang menerima dia, diberinya kuasa menjadi anak-anak Tuhan. Artinya menjadi anak Tuhan adalah pilihan saudara. Pilihan saudara.
Saudara mau jadi anak Tuhan atau enggak, itu pilihan saudara. Yesus tidak pernah memaksa setiap orang untuk menjadi anak-anak Tuhan. Tapi kalau kau sadar siapa penciptamu, engkau akan bilang, Tuhan, aku mau menjadi anakmu. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang, ayat yang ke-14 saudara perhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Karena tubuh tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Saudara, dengan jelas sebenarnya gambaran yang Paulus katakan ini kepada jemaat Tuhan, artinya tidak satu jemaat pun, tidak satu karunia pun yang merasa dia lebih penting daripada orang lain. Atau karena engkau tidak punya karunia untuk menyembuhkan, engkau bukan golongan dari jemaat itu. Atau engkau tidak punya karunia untuk bernyanyi, engkau bukan golongan dari jemaat itu. Engkau bukan bagian dari jemaat itu. Saudara, enggak ada satu gereja yang khusus, ini adalah gereja yang karunianya hanya penyembuhan. Atau ada gereja yang seperti itu? Ini adalah gereja, atau di gereja saudara, ini kursi ini adalah barisan orang-orang yang karunianya untuk bahasa roh. Saudara, nanti yang mau buat gereja siapa tahu kepikiran seperti itu ya kan. Barisan ini adalah yang melakukan mujizat. Gak ada saudara. Kalau ada yang buat seperti itu, percayalah dia sedang memulai kelompok-kelompok dalam gerejanya. Yang suatu saat peranglah bahasa roh dengan bingung kita itu. Ya kan? Artinya jemaat itu saudara terdiri dari banyak roh, terdiri dari banyak karunia-karunia. Tapi firman Tuhan katakan dalam pasal 12 ayat 1 sampai yang ke-11 saudara, setiap karunia-karunia itu dikerjakan roh yang sama. Dikerjakan oleh Roh Kudus, tidak ada roh yang lain. Kalau roh itu dikerjakan roh yang sama saudaraku, tidak akan terjadi perpecahan, amin. Tidak akan ada perpecahan, karena apa? Frekuensinya sama. Rohnya sama. Tapi kalau satu dari roh yang lain, saudara, perang. Iya kan? Perang. Makanya saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap anggota itu, saudara baca sampai ayat ke-18 itu, Tuhan ciptakan setiap kita punya peran masing-masing. Setiap anggota tubuh itu mempunyai manfaat masing-masing dalam bagian tubuh itu. Tidak mungkin, oh karena aku bukan kaki, apakah aku tidaklah anggota tubuh? Enggak mungkin saudara. Tangan tetap anggota tubuh, kaki tetap anggota tubuh, telinga tetap anggota tubuh, amin. Atau lihat dulu kiri kanan, ada yang gak ada apanya tangannya? Gak ada. Yang gak ada kepalanya? Gak ada. Kenapa? Tubuh itu punya banyak anggota. Gereja punya banyak anggota, amin. Punya banyak anggota. Saudara perhatikan, dia buat itu, Tuhan ciptakan perbedaan itu saudara. Tuhan menciptakan banyak perbedaan suku, ras, kulit. Bukan untuk perdebatan, tapi untuk keindahan, amin. Tuhan ciptakan perbedaan untuk keindahan, amin. Saudara lihat kenapa pelangi itu begitu indah? Karena banyak warnanya, amin. Kalau itu cuma warna hitam, itu mendung namanya. Tapi Tuhan buat banyak warnanya, makanya orang bingung. Senang kali lihat pelangi, aku bilang, apalah mau lihat di pelangi. Tapi rupanya banyak warnanya, amin. Saudara, suku, ras, agama yang alam jemaat Tuhan, Tuhan ciptakan itu bukan untuk perdebatan, tapi Tuhan ciptakan itu untuk keindahan. Haleluya. Tuhan ciptakan itu untuk keindahan, saudara. Saudara perhatikan, setiap anggota tubuh itu adalah penting. Amin. Setiap anggota tubuh itulah penting. Tidak ada anggota tubuh saudara yang sengaja dipotong, dibuang karena nggak penting. Ada? Atau ada yang kasih tahu saya hari ini apa fungsinya usus buntu yang Pak Dodi nih yang bagian kesehatan? Penting nggak itu? Nggak penting. Jadi dibuang aja nggak masalah. Nanti di surga aku mau tanya Tuhan kok diciptakan itu? Padahal itu kayak jebakan dalam tubuh ya kan? Silap sikit masuk, udah dioperasi, dibuang gak masalahnya. Tapi firman Tuhan katakan, saudara,
Tidak ada satu anggota tubuh pun yang karena dirasa tidak penting sengaja dipotong lalu dibuang. Gak ada saudara. Atau saudara, kayaknya gak butuh kali lah aku tangan kiri nih. Tangan kanan udah cukup. Ya kan? Dipotongnya tangan kanan. Atau ada yang seperti itu. Kayaknya kalau 2 telinga aku itu pemborosan. Satu aja lah, potongnya 1. Gak mungkin saudara. Gak mungkin, kenapa? Setiap anggota tubuh itu Tuhan susun rapi, amin. Tuhan susun rapi saudara. Luar biasa enggak Tuhan itu? Kadang, saudara perhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Tidak ada bahkan yang kita anggap paling lemah, ya kan? Saya waktu sekolah saudara, kan saya jurusan IPA dulu. Saudara yang jurusan IPA dulu pasti mengerti lah ya. Saya bingung kok usus pun sampai dihitung ya, ada 12. Apalah fungsinya itu? Tuhan kok enggak satu aja lurus, lurus ya. Tapi kenapa Tuhan buat sampai kayak gini-gini gambarnya kan? Kenapa saudara? Tuhan susun begitu rapi. Amin. Jadi kalau saudara ingin merubah bentuk-bentuk tubuh saudara, berarti kau merasa hidupmu belum rapi disusun Tuhan. Ya kan? Tapi firman Tuhan katakan dia susun begitu rapi. Dia kasih telinga 2, ya kan? Coba 4 telinga saudara. Di mana lagi tempatnya? Pikirkan saudara. Kenapa saudara cantik? Karena didesain Tuhan begitu indah. Kalau lebih banyak kuping saudara masih cantik saudara? Kalau lebih banyak sampai 4 mata saudara kayak mana? Masih cantik? Enggak saudara. Tapi bersyukurlah punya Tuhan yang punya seni yang tinggi. Haleluya. Dia gambar begitu indah ya. Ada yang hidungnya agak-agak mancung ke dalam, mancung keluar. Tapi karena apa? Seninya Tuhan itu tinggi. Haleluya. Tinggi saudara. Dia buat semua sesuai kebutuhan saudara. Dia ciptakan 2 tangan. Karena apa? Engkau gak sanggup angkat 1 tangan. Dia ciptakan 2 kaki saudara. Supaya engkau berjalan dengan baik. Dia buat semuanya. Tapi kalaupun ada orang yang tidak menikmati berkat yang seperti itu, percayalah Tuhan punya rencana dalam hidupnya. Amin. Murid-murid pernah bertanya, Tuhan kok dia lahirnya seperti itu? Diakah yang berdosa atau orang tuanya kah yang berdosa? Tapi apa jawab Yesus? Bukan dia yang berdosa, bukan orang tuanya yang berdosa, tapi supaya setiap orang melihat karya Tuhan lewat hidupnya. Amin. Makanya jangan heran ada orang-orang cacat Tuhan pakai begitu luar biasa saudara. Kenapa orang sehat gak punya karunia itu? Sedangkan orang cacat punya talenta yang sebegitu luar biasa. Tuhan kasih porsi masing-masing. Haleluya. Tuhan kasih saudara, Tuhan buat seimbang, Tuhan gak pernah pilih kasih. Makanya saudara yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, tetapi sering sekali dalam tubuh ini saudara, ada orang yang rusak dirinya karena siapa? Karena orang lain. Kenapa orang rusak? Karena orang lain saudara. Contoh ya kan, jalanlah kita. Ada lewat 1 orang, gemuk kali dia. Dengar dia, kok gemuk kali aku katanya. Pulang dari situ, dia diet mati-matian saudara. Gak makan dia 3 hari. Naiklah lambungnya, asamnya. Ya kan, asamnya yang naik. Kalau lambung semua orang punya ya kan. Ya, naiklah asamnya katanya. Jalan lagi dia, ngomong kawannya. Kok hitam kali dia. Dengar dia, kok hitam kali aku katanya. Pulang dia, berusaha mau dicet nggak mungkin ya kan. Makanya ada orang yang sampai suntik pigmen kulit saudara supaya putih ya kan, ada kan? Yang hitam jadi putih. Kenapa? Karena perkataan orang lain. Kok pendek kali dia. Pulang dia dari situ. Gantung-gantung diri dia. Nggak bisa saudara. Tapi karena apa saudara? Saya katakan ini karena sering sekali tubuh itu dirusak perkataan orang lain. Tubuh itu dirusak oleh orang lain. Karena apa? Ketika dia dengar itu saudara, dia merasa dia tidak terima dengan dirinya. Padahal saudara yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, sebagaimanapun dirimu, engkau punya tempat yang spesial di hati Tuhan. Amin.
Bagaimanapun bentukmu, engkau punya tempat yang spesial di hati Tuhan. Saudara yang terkasih Tuhan Yesus, kenapa Paulus katakan itu kepada jemaat di Korintus, saudara? Karena ada di antara jemaat itu yang merasa dia lebih hebat daripada orang lain. Betul? Karena apa? Karena ada di antara jemaat itu yang merasa lebih ngeroh daripada orang lain, ya kan? Ada orang yang merasa lebih ngeroh. Siki-siki bahasa roh. Itu orang yang ngeroh, saudara. Kalau ngerok beda, ya kan? Kalau ngeroh, itulah. Di gereja terus, roh terus. Keluar dari gereja, ciut. Jago kandang. Jago di gereja, ya kan? Kalau pas di luar, percayanya kamu kepada Roh Kudus? Kalau ada yang tanya, aku pun agak-agak ragu. Tapi kalau di gereja, terus bahasa roh. Tapi memang zaman sekarang banyak orang ngeroh, ya kan? Tapi sebenarnya Tuhan mau kita hidup dalam roh, amin. Beda hidup dalam roh dengan orang ngeroh. Ya, jangan jadi orang-orang ngeroh ya, tapi hiduplah dalam roh dan kebenaran. Makanya firman Tuhan katakan akan tiba saatnya dan saat ini sedang terjadi di mana penyembah-penyembah yang benar. Kita datang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, amin. Setiap kita, Tuhan mau kita datang menyembah dalam roh dan kebenaran. Tapi firman Tuhan katakan, ada gereja yang merasa lebih ngeroh daripada gereja yang lain. Zaman sekarang, ya kan. Enggak usah kita ke gereja itu, enggak ada rohnya. Saya pun bingung, roh apa yang ada di situ, yang ditanyanya, ya kan. Atau gereja itu enggak ada apinya lah. Enggak usah kita ke situ. Saudara mau cari gereja yang ada api, tiap minggu bakarlah di situ. Biar ada apinya. Kalau di gereja kita kan tiap hari minggu ada api, lilin. Ada, saudara. Rohnya ada. Ya. Tapi ada orang yang merasa, gerejanya itu enggak betul, enggak ada rohnya. Gerejanya itu enggak betul, enggak ada penyembahannya. Saudara, salah gereja enggak ada penyembahannya. Jawab sendiri, ya kan? Tapi ada orang yang merasa gerejanya lebih benar daripada gereja orang lain karena gereja itu enggak ada penyembahannya. Ada orang merasa, gereja itu enggak betul karena apa? Enggak ada mujizatnya. Ya kan? Gak ada mujizat gereja itu, gak usah kita ke situ. Atau gereja itu membosankan, tata ibadahnya gitu-gitu aja, membosankan, gak usah kita datang ke situ. Saudara, zaman sekarang masalah-masalah inilah yang muncul dalam gereja-gereja, saudara. Yang merasa lebih roh daripada orang lain, yang merasa lebih hebat daripada orang lain, yang merasa gerejanya lebih diberkati daripada gereja orang lain. Saudara, Tuhan gak senang hal yang seperti ini. Apalagi dalam jemaatnya Tuhan, apalagi dalam tubuh Kristus. Ketika engkau merasa engkau sudah lebih dewasa secara rohani daripada orang lain, Tuhan gak mau engkau jadi sombong karena karunia itu. Amin. Tuhan gak senang kalau engkau menjadi sombong karena karuniamu. Ya, karena talentamu. Jangan kamu berdosa karena talentamu. Jangan kamu berdosa karena kemampuanmu dalam melayani Tuhan. Tuhan gak senang yang seperti itu. Tuhan senang orang yang selalu merindukan Roh Kudus. Haleluya. Tuhan senang orang yang selalu butuh Roh Kudus. Yang tidak pernah merasa puas dalam hidupnya. Yang tidak pernah merasa aku sudah pintar, aku sudah tahu. Tuhan gak senang orang yang seperti itu. Tuhan senang orang yang selalu belajar kebenaran firman Tuhan. Orang yang selalu mencintai Tuhan. Saudara yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, ayat ke-19 firman Tuhan katakan, andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Hanya satu tubuh, jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru tubuh-tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan bagian tubuh saudara yang dianggap tidak penting, yang kurang terhormat, harus diberikan penghormatan khusus. Amin. Ini firman Tuhan, ini jelas sekali saudara. Tanpa saya jelaskan sebenarnya saudara harus mengerti apa yang firman Tuhan mau. Supaya engkau sebagai tubuh Kristus, engkau saling menghargai satu dengan yang lain. Amin. Engkau saling memperhatikan satu dengan yang lain. Karunia apa yang Tuhan percayakan dalam dirimu? Kalau itu karunia untuk memimpin, pimpinlah orang lain. Kalau itu karunia untuk menghibur orang lain juga, gunakan itu untuk melayani Tuhan.
Karena apa? Karuniamu hanya titipan Tuhan. Kamu hanya alatnya Tuhan. Kamu tidak akan lebih daripada Tuhan, saudara. Sehebat apapun karunia itu. Kamu harus percaya, bahkan firman Tuhan katakan belajar memperhatikan satu yang lain. Ya, firman Tuhan katakan yang kelihatannya paling lemah adalah yang paling dibutuhkan. Yang kelihatannya kurang terhormat harus diberikan penghormatan khusus. Yang kelihatannya kurang layak harus diberikan perhatian khusus. Dalam satu gereja Tuhan, saudara, akan ada orang-orang yang kelihatan lemah. Ada iman yang baru bertumbuh. Ada orang yang baru datang kepada Tuhan. Saat itulah karunia-karunia itu engkau manfaatkan untuk mengikat satu dengan yang lain. Menjadi tubuh Kristus, saudara. Saling memperhatikan, ikut menderita. Ayat yang ke-26 firman Tuhan, kalau satu anggota tubuh itu menderita, maka yang lain harus menderita. Kalau yang satu dihormati, saudara, maka yang lain harus bersuka cita. Jelas sekali dalam jemaat Tuhan, saudara, jangan engkau iri dengan yang lain. Saat yang lain punya karunia yang lain, engkau iri dengan dia, engkau cemburu dengan dia, engkau berdosa dengan dia karena dia. Saudara yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan katakan karunia itu untuk memperhatikan satu dengan yang lain. Bukan untuk kepentingan dirimu sendiri. Maka tidak heran, jangan heran kalau satu saat karunia itu Tuhan ambil daripadamu. Karena apa? Engkau tidak setia dengan karunia itu. Engkau tidak setia dengan karunia itu. Saudara yang terkasih Tuhan Yesus, firman Tuhan katakan, ya, firman Tuhan katakan, saudara, demikian juga dengan kehidupan dalam jemaat, dalam komunitas Kristen, perlu kesehatian, perlu kesatuan. Ini yang Tuhan mau. Karena apa, saudara? Saudara mengerti sejarah kehidupan orang-orang Yahudi pada waktu itu, kehormatan satu kelompok menentukan kehormatan satu orang. Dan kerusakan satu orang menentukan kehormatan satu kelompok, saudara. Ya, jadi kalau kelompok itu bagus, maka orang-orang di dalam itu dianggap bagus, saudara. Tapi kalau satu orang rusak di dalam kelompok itu, maka kelompok itu juga rusak di pandangan orang. Itu kehidupan orang Yahudi pada masa itu. Makanya Paulus pernah katakan, saudara, ya, dalam 1 Korintus 5 yang ke-5, orang itu harus diserahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Banyak orang gak mengerti firman Tuhan ini. Kita berdoa satu hari nanti kita punya pertemuan khusus untuk bahas ini, saudara. Tapi intinya adalah ini bicara tentang satu orang yang merusak kehormatan satu kelompok. Paulus katakan singkirkan yang satu orang itu. Saudara, pada zaman dulu hal itu sudah pernah terjadi. Dan hari ini, saudara, bagaimana pengaplikasiannya? Kalau ada satu orang yang tidak benar dalam kelompok itu, firman Tuhan maksud adalah kucilkan dia, diamkan dia. Bukan berarti, saudara, dalam nama Yesus kami serahkan kau kepada iblis. Enggak, bukan itu maksud firman Tuhan itu. Tapi maksud Paulus adalah diamkan dia. Itu diambil dari sejarah orang-orang Yahudi pada masa itu, saudara. Mereka dikucilkan sampai mereka bertobat lalu diterima dalam kelompok itu. Karena apa? Kehormatan satu kelompok ditentukan satu orang. Haleluya. Saudara yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita bisa kelihatan kompak dalam melayani Tuhan? Perhatikan satu dengan yang lain. Amin. Dukung satu dengan yang lain. Saat satu orang hampir terjatuh, pegang tangannya. Jangan jatuhkan dia. Dia masih hampir jatuh di jurang. Datangnya, jatuh kau. Goyang-goyang lagi ya kan, biar jatuh dia. Jangan, saudara. Jangan jadi jemaat yang seperti itu. Kalau dia hampir jatuh, kasih tali biar dia enggak jatuh, ya kan? Tali yang baru ya, Pak. Jangan udah mau putus Bapak kasih. Itu namanya, itulah itu. Tapi saudara yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, ya, saudara yang terkasih, ya, menolong, ya, ayat yang ke-28 sampai 31, ya, ayat 28 sampai 31 ini sudah kita bahas di pasal-pasal yang sebelumnya. Tapi firman Tuhan mau ingatkan kepada setiap kita, saudara, kamu adalah satu tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya.
Dan Tuhan telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, sebagai nabi, sebagai pengajar. Selanjutnya mereka mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, untuk berbahasa roh, saudara. Ya. Tapi firman Tuhan katakan, apakah semuanya jadi rasul, apakah semuanya jadi pengajar, apakah semuanya jadi berbahasa roh? Enggak. Karena memang setiap orang memiliki karunia roh, tapi tidak semua orang memiliki karunia yang sama. Tuhan mengerjakannya dalam roh-roh, dalam karunia-karunia yang berbeda-beda untuk memperlengkapi pelayanan itu. Tapi firman Tuhan mau saudara, setiap karunia yang kau punya itu, kamu gunakan untuk membangun tubuh Kristus. Amin. Setiap talenta yang Tuhan percayakan dalam dirimu, pakai untuk membangun tubuh Kristus. Sebagai pelayan, saudara, setiap pelayanan kita harusnya untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kita yang sudah mengalami kebaikan Tuhan, mengalami karunia roh itu, berusahalah untuk terus disempurnakan dalam pelayanan kita. Amin. Terus disempurnakan. Saudara yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, menjadi tubuh Kristus. Menjadi tubuh Kristus berarti saudara harus bersatu dalam pelayanan untuk memuliakan Kristus. Saudara, tidak secara kebetulan firman Tuhan mengingatkan setiap kita. Menguatkan di setiap kita supaya apa? Engkau tahu engkaulah tubuhnya Kristus. Engkau tahu adalah anggota-anggota daripada tubuh Kristus itu. Engkau bukan hanya sebatas identitasmu, bukan hanya sebatas engkau jemaat di mana. Tapi identitas yang paling perlu dalam hidupmu adalah engkau adalah tubuh Kristus. Haleluya. Engkaulah tubuh Kristus. Saudaraku, gunakan itu untuk memperhatikan anggota-anggota yang lain. Demikian halnya setiap karunia Tuhan percayakan dalam tubuh Kristus. Tidak satu pun yang boleh menyombongkan diri. Tidak satu karunia yang bisa menganggap dia lebih penting daripada karunia yang lain. Tetapi hiduplah di dalam kesetaraan. Hiduplah di dalam Roh Kudusnya Tuhan. Karena Roh Kudus akan memberikan nyawa dalam tubuh itu. Saudara, kalau hari ini mungkin ada gereja-gereja yang berubah menjadi robot. Karena tidak ada roh Tuhan yang memberikan pergerakan dalam gereja itu. Tapi saya berdoa, dan kita semua berdoa di tempat ini. Bahkan dimanapun saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Tetap minta Roh Kudus untuk memberikan hidup dalam tubuh itu. Haleluya. Kenapa? Roh Kudus, baptisan Roh Kudus mengikat dan mempersatukan kita dengan Bapa. Tunduklah kepada Kristus yang adalah kepala daripada tubuh itu. Kita berdoa. Haleluya.